Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Mei Ahdiati Arosi dari kelas KPIC dengan NIM 20010260886. Di video kali ini kita akan bersama-sama untuk ngaji online bersama. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa selalu diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu seperti sekarang ini, walaupun masih dalam keadaan online. Tapi tidak apa-apa, insya Allah selalu berkah, amin. Nah teman-teman, ada nih hadis Nabi yang berbunyi, summa yusalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi'arba'i kalimati bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqihi au sya'idu, yang memiliki arti kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, yaitu yang pertama menetapkan rizkinya, ajalnya, amalannya, dan kecelakaan maupun kebahagiaannya. Dari hadis tersebut, saya akan sedikit membahas mengenai salah satu dari ketetapan dari 4 perkara ketetapan yang terdapat pada hadis tadi nih, yaitu mengenai bikadbi rizqihi. Ngomong-ngomong tentang rizki nih teman-teman, rizki itu banyak sekali macamnya, tidak hanya rizki berupa uang, tetapi rizki berupa kesehatan maupun diberikan teman yang baik, itu merupakan sebuah rizki dari Allah. Nah, ada juga nih diberikan jodoh yang baik oleh Allah, itu juga termasuk rizki loh teman-teman dari Allah. Ngomong-ngomong tentang jodoh nih teman-teman sekalian, seperti yang telah kita bahas tadi nih, bahwasannya jodoh, ajal, kebahagiaan, dan lain-lainnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum kita lahir. Begitu pula dengan jodoh, yang mana jodoh kita pula telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nih teman-teman sekalian, walaupun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kita kan nggak tahu ya teman-teman jodoh kita seperti apa nantinya dan bagaimana. Lalu gimana sih kita atau cara kita untuk mengetahui bahwa dia itu jodoh kita atau bukan? Ada loh teman-teman petunjuk dari Allah untuk mengetahui jodoh kita kelak seperti apa. Nah, berikut kita akan bahas. Yang pertama, memiliki iman dan sifat yang mirip. Tanda-tanda atau petunjuk jodoh dari Allah yang pertama adalah memiliki iman dan sifat yang mirip. Seperti yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 26 yang memiliki arti seorang wanita baik-baik akan berjodoh dengan laki-laki yang baik pula. Dari kutipan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya jodoh merupakan cerminan diri. Jadi setiap orang akan mendapatkan jodoh yang tepat baginya. Nah, walaupun kita belum tahu nih kapan waktunya teman-teman, kita diwajibkan untuk menunggu dengan sabar. Nah, sembari menunggu dengan sabar, alangkah lebih baiknya kita untuk introspeksi diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya kita mendapatkan jodoh yang baik pula. Karena Allah telah menjanjikannya. Menjanjikan apa? Yaitu tadi, jodoh merupakan cerminan diri. Kemudian tanda-tanda atau petunjuk dari Allah selanjutnya yaitu dia atau calon jodoh kita akan selalu berperilaku apa adanya di depan kita. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya yaitu tidak ada yang dibuat-buat dan dipaksakan dalam segala tingkah laku dan gerak-geriknya ketika berada di depan kita. Biasanya nih hal ini bisa dilihat atau bisa dinilai dari seberapa nyaman atau seberapa kenyamanan yang diperlihatkannya. Apabila dia terlihat kurang nyaman dengan apa yang dia lakukan dan gayanya di depan kita, maka sudah dipastikan bahwasannya dia sedang bersandiwara kan. Namun nih, bila penampilannya dan kelakuannya tampak spontan, mungkin saja itu adalah petunjuk dari Allah bahwasanya
dia adalah jodoh kita nantinya. Nih, jangan-jangan nih nantinya di antara teman-teman subscribers dan yang like video ini, jangan-jangan nantinya ada yang berjodoh nih. Wallahu a'lam. Kemudian saling merasakan kenyamanan dalam berinteraksi maupun bersosialisasi juga merupakan salah satu petunjuk dari Allah bahwasanya dia adalah jodoh kita. Teman-teman pastinya sudah tahu bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan selalu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apalagi dengan orang yang nantinya akan selalu berdua sepanjang waktu mengarungi kehidupan bersama kita nih. Tentunya diperlukan sebuah kenyamanan dalam berkomunikasi maupun berinteraksi kan. Saat kita berinteraksi dengan lawan jenis, kemudian kita merasa nyaman, merasa tentram dan damai, maka mungkin saja itu adalah tanda-tanda petunjuk jodoh dari Allah. Wallahu a'lam. Kemudian ciri-ciri atau petunjuk jodoh dari Allah selanjutnya yaitu ada saling percaya. Teman-teman tahu di zaman seperti sekarang ini sulit sekali menemukan orang yang jujur. Bila kita menemukan orang yang sangat jujur dan rasanya kita akan percaya kepadanya, maka mungkin saja itu adalah tanda-tanda petunjuk jodoh dari Allah. Kemudian yang selanjutnya ada saling memberikan motivasi. Tanda-tanda atau petunjuk jodoh dari Allah selanjutnya juga bisa dilihat dari bagaimana kita dan dia saling memberikan motivasi. Saat hidup sedang berat dan sedang diuji, tentunya kita memerlukan motivasi dari seseorang atau orang lain. Apalagi saat kita sedang mengalami kegagalan, biasanya nih banyak orang yang tidak bisa menemani kita lagi nih. Ini biasanya sering terjadi nih. Bener nggak teman-teman? Nah, dari sini kita bisa melihat siapa saja yang nantinya akan tetap tinggal dan menyemangati kita. Orang yang nantinya akan menjadi jodoh kita pastinya akan selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada kita di saat terberat sekalipun. Kemudian kita akan saling memberikan motivasi dengannya dan selalu ada di saat susah maupun senang. Selain itu, jodoh juga dapat dilihat dari akhlak dan tutur katanya yang memiliki nilai motivasi. Hal ini berdampak pada semakin dekatnya kita dan dia atau dia calon jodoh kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang seperti ini akan selalu berusaha agar kita merasa bahagia dan terhindar dari perasaan sedih. Masya Allah. Kemudian saling memaklumi dan memaafkan. Saat kita bertemu dengan seseorang yang memaklumi apapun keadaan kita, mungkin bisa saja itu adalah tanda-tanda petunjuk jodoh dari Allah. Perihal jodoh, teman-teman, tidak ada yang rumit. Jika memang dia jodoh kita, tak ada satupun yang menghalangi untuk kita saling mencintai. Dengan sendirinya akan timbul perasaan cinta di hati masing-masing. Dan dari situlah kita akan saling memahami dan memaklumi bagaimana sifat kita, fisik kita, serta dalam kondisi apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memantapkan hati, yaitu dengan melaksanakan amalan sholat istikharah. Setelah teman-teman menelaah atau mendapatkan tanda-tanda petunjuk jodoh dari Allah seperti yang disebutkan tadi, tentunya teman-teman harus memantapkannya lagi, yaitu dengan melaksanakan amalan sholat istikharah. Dengan bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa dilindungi dan mendapatkan jodoh yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menuntun hambanya yang rajin beribadah ke jalan yang baik tentunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan maupun kekeliruan karena saya hanyalah manusia biasa dan mahasiswa yang sangat fakir ilmu. Terakhir ada pantun nih teman-teman. Bawa ikan bukan sembarang ikan, cakep. Semoga kita mendapatkan jodoh seperti yang kita inginkan. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.